Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan akan meminta setiap calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menandatangani surat pengunduran diri jika diketahui melanggar etika yang ditetapkan di institusi anti rasuah tersebut. Anies mengatakan melanggar etika artinya terkait dengan kepatutan seorang komisioner KPK. Sebab itu, sangat tidak patut seorang komisioner KPK justru menjadi tersangka dalam kasus suap. Menurut Anies, kalau memimpin KPK, standarnya bukan legal aturan hukum. Standarnya adalah menjunjung tinggi etika. Yang penting adalah penegakan hukum untuk menghadirkan rasa keadilan. Jadi aturan hukum ditegakkan, tidak tebang pilih, tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Itu yang penting dijaga, itu yang penting dilakukan, dan menjaga marwah lembaga pemberantasan korupsi. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah komisi yang seharusnya bisa menjadi contoh. Karena itu harus selalu terjaga. Dan harapannya ini menjadi hikmah bagi semuanya untuk tertib, untuk mengikuti prinsip-prinsip good governance, menjaga etika yang sangat tinggi standarnya. Saya pernah menjadi ketua komite etik di KPK, sehingga tahu persis bahwa standar etika di KPK itu sangat tinggi dan itu harus ditaati oleh semua. Anies mengaku pernah menjadi ketua komite etik KPK. Ia mengerti bahwa standar etik KPK cukup tinggi sehingga sudah selayaknya kelak setiap komisioner harus siap mundur jika melanggar standar yang telah ditetapkan. Bahwa KPK adalah institusi penting di dalam pemberantasan korupsi. Dan KPK institusi harus punya standar yang sangat tinggi. Karena itu di masa yang akan datang kami ingin agar para komisioner KPK yang terpilih menandatangani komitmen untuk menjunjung tinggi kode etik KPK. Karena pimpinan KPK dan seluruh orang berada di dalam jajaran KPK bukan hanya mengikuti aturan hukum, tapi mentaati kode etik. Dan bila kode etik itu dilanggar, maka mereka harus mengundurkan diri. Jadi statement itu harus ditandatangani sebelumnya. Dengan begitu maka semua sadar bahwa bukan hanya menjauhi pelanggaran hukum, tapi juga harus menghindari pelanggaran kode etik yang itu lebih tinggi daripada hukum. Kalau hukum itu soal melanggar dan tidak melanggar aturan. Kalau kode etik itu tentang patut dan tidak patut. Dan di KPK yang dibutuhkan justru menjunjung tinggi kepatutan. Karena ini badan yang akan membersihkan praktek korupsi. Hal ini tak terlepas dari ditetapkannya Ketum KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap SYL atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji dari penyelenggara negara yang bertentangan dengan tugas jabatannya. Status tersangka Firly Bahuri ditetapkan dan diumumkan setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 91 orang saksi termasuk Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo berikut ajudan mereka. Penyidik juga telah menggeledah rumah Firly di Villa Galaxy Bekasi, Jawa Barat dan Jalan Kertanegara nomor 46 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun Syahrul Yassin Limpo diduga diperas menyangkut penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Kementan.